Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Arhabayasi dengan NIM 23615150, kelas 2B TBI. Saya akan menerangkan yaitu sejarah sastra dari periode Balai Pustaka sampai dengan periode Cyber atau era Cyber. Meskipun belum ada kesepakatan resmi, namun para ahli berpendapat jika periodisasi sastra di Indonesia dimulai dari masa Pujangga Lama. Periode ini dilakukan untuk menyebut karya-karya sastra yang lahir sebelum abad ke-20. Setelah periode Pujangga Lama, bergulir beragam periode sastra baru dengan karya dan nama-nama sastrawan yang karyanya masih tetap diingat hingga di era modern sekarang ini, yaitu yang pertama era Balai Pustaka. Pada pasca periode Pujangga Lama, dunia sastra tanah air memasuki era Balai Pustaka. Angkatan ini lebih banyak menghasilkan karya-karya sastra dengan genre roman. Periode Balai Pustaka ini dimulai dari 1920 hingga 1930. Adanya perbatasan karya oleh pemerintah Belanda di kala itu membuat mayoritas sastrawan periode ini didominasi oleh orang Sumatera. Hal ini membuat ciri khas dari karya sastra atau Balai Pustaka kental dengan bahasa Melayu yang tinggi. Nama sastrawan yang sangat terkenal pada periode ini adalah Muhammad Kasim, Nur Sultan Iskandar, Hasbagwe Jasin, dan Amir Hamzah. Salah satu karya paling fenomenal yaitu periode Balai Pustaka yaitu novel Siti Nurbaya karya Mara Rusli. Terus era Pujangga Baru. Sebutan Pujangga Baru berawal dari sebuah majalah sastra dan budaya yaitu Pujangga Barue yang terbit tanggal 29 Juli 1933. Salah satu karya sastra dari angkatan Pujangga Baru yang masih fenomenal hingga saat ini yaitu Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Shahbana pada tahun 1936. Umumnya, sastrawan era Pujangga Baru berkarya tanpa ingin ada campur tangan kolonial Belanda. Adapun nama-nama sastrawan besar yang hidup pada periode Pujangga Baru antara lain yaitu Ali Hasyim, Moza Sultan, Takdir Ali Shahbana, Sanusi Pane, dan Armi Pane. Lalu selanjutnya angkatan 45. Jenis karya sastra pada periode ini bercorak realistis, di mana konteks tulisan lebih dipentingkan dibandingkan kaidah kebahasaan. Periode ini melahirkan banyak nama sastrawan besar di Indonesia yang masih terkenal hingga hari ini. Adapun nama tokoh yang menandai periode sastra angkatan 45 adalah Khairil Anwar, Pramoedya Ananta, Usmar Ismail, Ida Nasution, dan Asrul Sani. Salah satu karya sastra paling fenomenal yang lahir pada periode ini adalah kumpulan puisi yang berjudul Aku, yaitu karya dari Khairil Anwar. Selanjutnya yaitu angkatan 50 hingga angkatan 60-an. Angkatan 50 merupakan periode sastra peralihan dari suatu perang ke perdamaian. Hal tersebut juga disebut oleh Andri Wicaksono dalam buku Pengkajian Prosa Fiksi. Umumnya karya sastra angkatan 50 didominasi cerita pendek dan kumpulan puisi. Sastrawan Indonesia yang berhasil menorehkan karya terbaiknya pada era 50-an merupakan sastrawan yaitu Marius Ramis Dayoh, yaitu dengan karyanya Putra Budiman tahun 1951. Selanjutnya yaitu angkatan 66 hingga 70-an. Sastra pada periode sastra 70-an umumnya lebih berani melakukan eksperimen.
angkatan 70-an lahir karena titik tolak dari sesuatu yang bersifat tradisional. Pada periode ini penerbitan perlahan bangkit dan mencetak karya para sastrawan. Beberapa sastrawan Indonesia pada era 70-an masih didominasi oleh sastrawan dari generasi 50-an. Di tahun 70-an yang sudah lebih dewasa seperti Arifin C. Nur, Sutarji Sumbahir, Iwan Simatupang, Danarto, dan Rendra. Selanjutnya yaitu angkatan 80 hingga 90. Karya sastra Indonesia kurun waktu setelah 1980 ditandai dengan banyaknya kisah percintaan atau roman dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut, yaitu Margati. Karya sastra Indonesia pada angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Sastrawan wanita pada angkatan 80-an yaitu NH Dini atau Nurhayati Dini adalah sastrawan wanita Indonesia yang lahir yang menonjol pada dekade 1980-an dengan beberapa karyanya antara lain Pada Sebuah Kapal, Namaku Horiko, La Barca, Pertemuan Dua Hati, dan Hati yang Damai. Selanjutnya yaitu era reformasi. Munculnya angkatan reformasi ditandai dengan maraknya karya sastra bertema dengan sosial politik dan seputar reformasi. Sastrawan era reformasi merefleksikan keadilan sosial dan politik yang terjadi pada akhir 1990-an. Nama sastrawan Wijit Tukul dengan karyanya yaitu Puisi Pelo dan Darman. Angkatan 2000. Memasuki angkatan 2000, gaya bersastra semakin mengandalkan kekuatan literasi dan mengungkapkan cerita secara estetik. Banyak nama sastrawan Indonesia yang lahir dan besar pada periode sastra 2000-an. Tokoh tersebut adalah Ayu Utami yang mempunyai karya yaitu Saman yaitu pada 1998 dan Larung tahun 2001. Karya sastra di era digital. Secara definisi, sastra cyber merupakan karya sastra dalam berbagai genre, yaitu disebarluaskan melalui media elektronik seperti Wattpad, Blogme, Cabaca, hingga webtoon. Sekarang untuk menikmati sebuah karya sastra bisa langsung melalui gawai atau HP. Terasa lebih mudah dan simpel mengikuti perkembangan zaman. Telah banyak diterbitkan novel yang justru ceritanya telah eksis terlebih dahulu di Wattpad maupun di webtoon, seperti Mariposa karya dari Lulu HF dan Celaris milik Ferry Patkar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.